Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftahul Jana dengan NIM 2201025235. Di sini saya akan membuat video untuk jawaban UTS dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling kelas 6H. Untuk menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu mengenai urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar, kita sebagai calon guru merupakan salah satu fondasi utama untuk menangani urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Karena pada usia sekolah dasar ini, anak itu sudah memasuki tahap pengembangan karakter diri mereka. Melalui bimbingan konseling ini, kita dapat membantu mereka untuk belajar mengenal tentang rasa empati, tanggung jawab, dan kerjasama, agar mereka dapat membentuk karakter bangsa yang baik. Kemudian, bimbingan konseling ini juga memberikan ruang kepada setiap siswa untuk mengekspresikan rasa mereka ketika mereka menghadapi masalah. Nah, dalam hal ini untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi mereka juga harus memiliki kepribadian yang kuat. Karena dengan hal tersebut kita dapat mendukung perkembangan mereka untuk menjadi karakter siswa yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Anak usia sekolah dasar ini umumnya berada pada usia 6-12 tahun, di mana mereka sudah mulai mengembangkan kemampuan secara kognitif. Nah, contohnya itu seperti belajar membaca, menulis, atau berpikir secara logis. Menurut awal, pelajaran apa sih yang paling susah atau matematika? Awal harus perkalian. Gurunya gimana kalau ngajarin caranya? Mungkin caranya susah atau gimana? Iya, susah. Kalau udah jam istirahat biasanya kemana? Sama siapa aja? Sama temen. Ada PR, itu ngerjainnya biasanya awal apa dibantu sama mama? Sendiri. Biasanya kalau sebelum berangkat sekolah, siapa yang rapiin baju? Aku. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengatakan bahwa adanya kesulitan saat mengikuti pembelajaran matematika. Kita sebagai calon guru itu mungkin harus mengubah metode pembelajaran yang interaktif agar peserta didik itu dapat memahami dan aktif dalam mengikuti pembelajaran berlangsung. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, narasumber mengatakan bahwa permasalahan pada teman itu baik-baik saja kondisinya, karena mungkin ya menurut saya teman yang ada di sekolah itu juga teman yang ada di rumah. Jadi narasumber juga tidak merasakan adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti bullying. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber, ia mengatakan bahwa ketika mengerjakan PR itu mengerjakannya sendiri. Nah, menurut saya itu sudah bagus untuk memasuki aspek kemandirian. Tapi penting juga untuk orang tua mendampingi ketika anak sedang mengerjakan PR. Hal itu juga dapat membantu si narasumber itu merasa bahwa orang tua itu peduli dengan kesehariannya mereka. Halnya ketika narasumber mengerjakan PR itu sendiri, narasumber ini juga menyiapkan peralatan sekolah seperti baju, buku, dan yang lainnya itu sendiri. Itu juga sama seperti tadi, sudah bagus untuk aspek kemandirian, tapi orang tua juga harus tetap menemani agar si anak tersebut juga merasa bahwa orang tua itu perhatian kepada anak tersebut. Menurut saya, masalah yang masih sering terjadi di sekolah dasar berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber itu mengenai masalah kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kita sebagai calon guru penting dalam
memahami hal tersebut, karena dengan kita mengubah metode pembelajaran agar lebih aktif, mungkin peserta didik yang ada di kelas tersebut dapat memahami atau dapat mengikuti pembelajaran secara aktif dan efektif. Kita sebagai praktisi yang ada di sekolah dasar, mungkin ada beberapa tindakan yang akan saya ambil, yaitu berdasarkan contoh atau hasil wawancara tersebut kepada narasumber. Nah, seperti hasil wawancara, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini kita dapat mengambil keputusan seperti melakukan observasi atau melakukan tes diagnostik kepada peserta didik yang ada di kelas tersebut, agar kita juga tahu masalah yang ada di kelas tersebut, mungkin dengan cara pengajaran atau yang lainnya. Nah, dengan hal ini kan kita jadi tahu mungkin ada beberapa siswa yang kurang paham dengan pembelajaran tersebut. Nah, kita juga di sini dapat menawarkan kepada siswa di kelas tersebut untuk melakukan kegiatan pembelajaran tambahan di waktu lain atau di jam